Shalom saudaraku semuanya. Boleh kita bangkit berdiri, kita berada di rumah Tuhan. Di hari Jumat Agung ini, kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu Tuhan datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami ada dan kami boleh memperingati kematian-Mu di kayu salib Bapa. Tuhan, biarlah hari ini bukan sekadar hanya memperingati kematian-Mu saja Tuhan, tapi kami mau bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang teramat besar bagi kami. Kami mau membawa syukur kami ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur kasih yang teramat besar telah kami terima, yaitu Engkau yang menebus dosa kami. Engkau yang telah berkorban, memberikan nyawa-Mu untuk menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Dan kami ada saat ini bukan karena kuat kami, bukan karena hebat kami Tuhan, namun karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu yang terus memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Layakkan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau membawa sembah syukur kami ke hadirat-Mu Bapa. Sebab Engkau layak disembah, sebab Engkau Tuhan yang kami agungkan. Engkau yang telah memberikan nyawa tebusan, menyelamatkan kami yang berdosa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami alaskan ibadah ini di dalam kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.
kami lupa bahwa Engkau telah berkorban di kayu salib, menyatakan kasih-Mu yang sangat besar bagi setiap kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami mau terus memandang salib-Mu. Kami mau terus percaya kepadamu Tuhan. Engkau sanggup memulihkan kami. Engkau sanggup mengubahkan kami Tuhan. Lebih dari yang kukira Tuhan, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuberi, kasih Yesus yang abadi mengalir di Engkau telah menebus dosa kami dengan darah yang mahal. Dengan apa kami bisa membalas semua pengorbanan-Mu Tuhan? Terima kasih Yesus.
bangkit berdiri saudara. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu Engkau yang berkuasa sembuh untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku biar setiap hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Sebab karena salibmu Tuhan, Engkau bisa menghidupkan kami Tuhan. Kami beroleh kemenangan di dalam-Mu Tuhan. Mari saudara, kita nyatakan kepada Tuhan. Biar jemaat saja yang menyanyikan pujian ini. Karena salibmu kami percaya Tuhan. Aku Engkau yang berkuasa sembuh untuk Ada seorang yang tak berdosa disalibkan. Ia rela memberikan nyawanya bagi setiap kita yang percaya. Ia rela menderita. Ia rela menanggung semua dosa kita.
Atas kasih
Terima kasih Yesus. Kau tahu isi hati kami. Engkau tahu pribadi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yesus, apa arti hidup? Menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Ada Roh Kudus sedang menjamah hati kami. Ada Roh Kudus yang sedang berdiam di hati kami. Tuhan bawa kami dalam satu peristiwa Tuhan, di mana kami melihat Tuhan lebih jelas. Tuhan segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih. Ajari kami hari ini untuk tetap datang, duduk bersama, diam di kaki Tuhan. Kami rindu Tuhan jamah kami, berkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah hari ini Tuhan kami belajar kebenaran firman Tuhan, agar kami tahu kenapa, mengapa Engkau mati bagi kami. Kami yang percaya Tuhan Yesus, bukakan pikiran kami, hati kami, biarlah kami belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara terkasih. Terima kasih buat pelayanannya. Terima kasih. Shalom saudaraku. Shalom. Ya. Boleh salam dulu kanan kirinya, katakan selamat Jumat Agung.
Tuhan mati bagi kamu. Amin. Boleh hidupkan lampunya di belakang. Ini biar kelihatan kita semua yang 2000 orang ini. Haleluya. Tuhan baik bagi saya dan saudara. Hari ini saudara dan saya bisa menikmati 2000 tahun yang lalu peristiwa yang tak satu pun di muka bumi ini berani lakukan kecuali Yesus. Saya tadi pagi itu bangun jam 3, saudara. Berarti saya cuma tidur 3 jam lah. Setelah saya latihan di sini. Saudara, saya baca Alkitab saya sangat emosional waktu pagi tadi, saudara. Saya belajar, saya melihat bahwa Tuhan itu, nanti kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Saudara coba simak baik-baik. Kenapa dia berani mati bagi saudara? Ya, saya cukup emosional, saya sedih banget, saudara. Kita sering memperingati kematian Yesus, tapi kita gak mau berani mati bagi Yesus. Kita gak mau berani. Kita kehilangan sesuatu yang kita miliki aja, kita udah salahkan Yesus. Tapi dia mau mati bagi saya dan saudara tuh dahsyat, saudara, dahsyat. Saya belajar banget, saudara. Kalau saudara hari ini tidak mengerti kenapa saudara ada sebagai orang percaya, saudara coba kembali lihat diri kita. Sudah sejauh mana kita cinta Tuhan? Sudah sejauh mana kita berlari bersama Tuhan? Dunia hari-hari ini tidak baik-baik saja, saudara. Saudara mungkin tidak baik-baik saja, tapi Tuhan kita sangat baik-baik bagi saya dan saudara. Ya, kita belajar, saudara. Sebelum belajar saya mau lihat cuplikan yang setiap tahun mereka lihat, saudara. Saya berikan di desktop Bang Edi. Ada videonya, saudara boleh nonton sebentar. Waktunya cuma 4 menit atau 5 menit. Oke. Di desktop ya Bang Edi. Ini film. Ini 2 jam kita nanti nih Bang Edi. Enggak, bukan ini, di desktop. Oke, saudara, cuman melihat dari film ini, kayaknya film terbaik ya, sepanjang masa kayaknya. Banyak yang mencoba buat film Tuhan Yesus, tapi bagi saya enggak sedetail ini, saudara. Enggak sedekat ini emosionalnya, saudara. Ya kan? Desktop Bang Haji. Itu di bawah itu. Ada kacang sebenarnya.
Oke, saudara terkasih, terima kasih saudara sudah lihat sebentar tentang cerita Tuhan Yesus. Singkat saudara ya. Saya ada filmnya, cuman nggak pakai teks bahasa Indonesia kayaknya. Ya, saudara bisa nonton di rumah masing-masing. Itu Matius 27 ayat yang 45 sampai yang ke-54 saja. Amin semua. Kita baca saja bersama-sama dengan jelas suaranya, saudara. Sudah dapat semua, amin. 1, 2, 3 ya. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dengan mengangkat diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Mari satu lagi kita baca dalam Yohanes 19, saudara. Ayat yang ke 28 sampai 30. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Amin. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada sesuatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Oke, kembali ke slide Bang Edi. Oke, lanjut Bang Edi. Ya, dalam bahasa aslinya dikatakan tetelestai. Ya. Itu artinya sudah selesai. Ya. Tuhan kita sudah selesaikan semuanya. Ya kan? Yang berarti sudah selesai, tetap selesai, dan akan selalu selesai. Efek keselamatan berlaku selamanya. Jadi saudara, itu tidak akan pernah terulang-ulang lagi. Itu hanya sekali saja. Ya, lanjut Bang Edi. Iya, kita akan bahas satu saudara. Pentingnya pernyataan Allah saudara. Pernyataan Yesus itu menggenapi kematian dia. Yang pertama dia sampaikan bahwa Eli, Eli lama sabachthani. Apa katanya saudara? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini cukup unik saudara, cukup unik ya. Kalau kita belajar secara umum saudara, Mazmur berisi tentang nyanyian doa, puisi,
dan liturgi keagamaan Israel, di mana umat menyampaikan ratapan baik secara pribadi maupun kelompok untuk meminta pertolongan dan pembebasan dari Tuhan. Kita coba balik ke perjanjian lama, Mazmur 22. Ya, coba kita baca Mazmur 22. Ya, mengapa Tuhan sampaikan itu, saudara? Mazmur 22 Amin. Mazmur 22 ayat yang pertama, saudara, sampai yang ke-6 dulu ya kita baca. 1, 2, 3 ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi juga tidak aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas pujian-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka Oke, cukup. Dan ayat yang ke-7 sama-sama, 1, 2, 3 ya. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Saudara, ini cukup menarik, saudara. Konteks ketika berbicaranya Yesus tentang Eli Eli lama sabaktani, itu tentang Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Ada 7 sebenarnya pernyataan Yesus. Ini cukup luar biasa, saudara. Ada 7 pernyataan Yesus, tapi saya ambil 4, saudara. Yang pertama tentang Eli Eli lama sabaktani. Kenapa dalam penyalipan Yesus itu ada statement Allah berkata demikian, saudara? Ternyata, saudara, itu mengingatkan kita, Daud pernah berbicara dalam kesengsaraannya, dalam ratapan dia, saudara. Tentang dia sampaikan kepada Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku, katanya. Saya baca ini ulang, saudara, saya baca ulang. Tuhan kita sangat dahsyat, saudara, sangat dahsyat. Saya mau tanya kepada saudara, menurut saudara, Yesus bisa tidak melalui penyalipan? Saya mau bertanya kepada saudara, menurut saudara, apakah Yesus bisa tanpa masuk dalam penyalipan? Bisa ya? Bisa. Bisa? Bisa. Tapi harus mati. Karena korban harus ada. Dalam Matius 26, waktu di Taman Getsemani, saudara. Saudara tahu apa kata Tuhan? Tuhan, kalau bisa lalulah cawan ini daripada aku. Benar? Dia sampaikan itu. Tapi kata Tuhan, kata Yesus katanya apa? Biarlah terjadi sesuai. Karena dia tahu, saudara, satu titik dia coba ubah jalur itu, penggenapan nubuat dalam perjanjian lama tidak akan tergenapi. Wah, hebatnya Yesus, dia mengalahkan kemanusiaannya, saudara. Saya baca ini, saudara, saya kayak sedang ada di alam melihat dia. Saudara pernah nonton Superbook? Superbook itu satu robot, satu anak ya, selalu ada di peristiwa itu. Saya waktu baca ini seperti saya sedang ada di peristiwa itu, saudara. Di Taman Getsemani, ya, murid-murid ini tidak bisa berjaga-jaga, saudara. Murid-murid ini tidak bisa tenang, hanya tidur, tidak bisa berjaga-jaga untuk melihat Yesus, saudara. Padahal dia terakhir lihat Yesus di situ bersama-sama dengan Yesus, saudara. Ya, kalau dia tahu saat itu, dia yakin, saya dan percaya, saudara, dia akan berjaga-jaga. Tapi dia tidak tahu itu hari terakhirnya Yesus bersama dia, kan? Saudara, dia bisa, Yesus sangat bisa mengelak dalam peristiwa itu, saudara. Namun Tuhan tidak mau sampai salah nubuat para nabi sebelum ada dia.
Saya baca ini saudara, hebat sekali Tuhan kita. Dia bisa, keilahiannya waktu itu dia bisa katakan, Tuhan aku tidak mau misalnya, saya tidak mau menjalankan proses penyalipan itu. Dia bisa saudara. Coba saya mau bertanya kepada saudara. Menurut saudara seberapa sakitnya dia saat itu? Saya ulangi. Kayak Bang Heri. Bang Heri sudah tahu besok mati. Gimana rasanya itu saudara? Saudara gini, pahitnya kayak gini, kita keseret mobil, ya kan, ada kecelakaan parah kan, ditembesi kan, pecah kepalanya kan, sebagainya. Saudara coba yang meninggal saat itu tahu dia besok meninggal saudara, apa yang dia lakukan? Itu posisi Yesus pada saat itu saudara. Dia sudah tahu akan disalibkan, dia sudah lihat itu. Dan dia tidak mau ganggu itu. Dia mau masuk dalam proses itu. Oh, itu tidak mudah saudara. Kata Eli, Eli lama sabaktani itu adalah sebenarnya manusianya dan ilahiannya sedang berpisah. Dia mau nyampaikan secara manusia, dia katakan bahwa Tuhan kenapa kau meninggalkan aku? Daud saudara, makanya ayat yang ke-7 saya suruh baca saudara. Ayat ini cukup unik saudara. Ayat ini cukup unik. Apa katanya tadi? Ayat yang ke-7 berkata bahwa kata Daud, tetapi aku ini ulat dan bukan orang cela bagi manusia, dihina orang banyak. Kenapa Daud sampai menyatakan dirinya ulat? Ternyata ada satu yang saudara tahu. Ulat itu saudara, fasenya menjadi ulat saja. Ada fase dia masuk perubahan total. Pergantian masa. Dari kepompong menjadi. Ayat ini merujuk kepada perjanjian lama tentang Daud saudara. Dia mau sampaikan bahwa Tuhan, manusia harus tahu ini saatnya manusia digantikan. Waktu ini kau sebenarnya sengsara, tapi waktunya kau berubah dan lebih baik lagi. Kamu lebih baik lagi. Siap jadi kepompong. Saya cukup unik, kenapa maksud Tuhan, maksud ayat ini, kok aku menjadi ulat? Saya lihat, wah. Ternyata proses ini saudara, Eli lama sabaktani ya. Itu sebenarnya saudara, ayat itu menjelaskan bahwa Yesus secara pribadi itu sedang di fase berat sekali. Dia tetap manusia saudara, dia tetap manusia. Dia tetap manusia. Saudara coba berpikir kalau sedang disalib, sedang disiksa di atas, saudara secara manusia pasti berpikir bahwa kenapa Tuhan tinggalkan aku? Ya, kenapa Tuhan tinggalkan aku? Ya saudara, lanjut Bang Edi. Ya saudara, ini cukup unik, makanya saya bilang dia terpisah saudara. Terpisah waktu dia berbicara tentang Eli lama sabaktani. Waktu itu dia berbicara, biasanya Yesus panggil Tuhan itu panggil Bapa saudara. Dia tidak pernah panggil Allahku. Dia panggil Bapa, dia selalu panggil Bapa saudara. Supaya manusia tahu ketertunggalan dia. Ya. Pada saat itu dia sampaikan bahwa Allahku. Dia sedang berbicara dalam posisi manusia. Selama ini saudara, ya, kalau tidak ada, kalau saudara baca ini perjanjian lama dan perjanjian baru, itu ada seling waktu, benar-benar Tuhan tidak ada dengan manusia. Sehingga masuk dalam perjanjian baru. Ya, perjanjian baru saudara, masuk dalam perjanjian baru, akhirnya apa? Manusia kembali ketemu dengan Allah saudara. Saudara terkasih, coba. Ini waktu ini saudara Tuhan tinggalkan manusianya Tuhan dengan
kalahan dia, saudara. Kalahan dia terpisah waktu dia berbicara tentang Eli Eli lama sabachthani. Ya. Itu terpisah. Dia sedang berbicara tentang manusianya. Ya. Selama ini manusia sering ditinggalkan. Memang ditinggalkan, saudara. Ya. Kalau tidak ada Yesus, tidak ada perdamaian itu, saudara. Makanya ada kalimat katanya Eli Eli lama sabachthani, saudara. Ya. Jadi saudara, Yesus masuk ke dalam pengalaman manusia yang paling gelap, ditinggalkan, kesepian, tidak dimengerti. Ya saudara, waktu disalib itu saudara, proses itu dia rasakan, saudara. Dia rasakan. Saya mau bertanya pada saudara, seberapa jauh yang saudara mengenal Tuhan dengan baik? Kalau kita belajar tentang penebusan dia, saudara, belum ada apa-apa dengan kita, saudara. Belum ada apa-apa dengan apa yang kita lakukan. Saya tahu saudara, enggak semua yang hari ini datang beribadah, ya kan? Tidak semua orang datang beribadah hari ini, karena banyak kegiatan, saudara, pekerjaan dan sebagainya. Kalau sehari ini saudara dipilih masuk kerja atau ketemu Tuhan Yesus, coba saudara. Kadang saya berpikir saudara, kita terlalu lembek sebenarnya jadi orang Kristen. Ya, seharusnya orang Kristen itu tegas, jelas. Gereja-gereja sekarang tuh susah lah kalau kita ini sedikit, kita orang Kristen ini sedikit dan sebagainya. Susah ke gereja, saudara. Susah datang pada Tuhan. Gak usah ke gereja lah, persekutuan yang ada. Saudara datanglah dalam persekutuan. Kalau hari Minggu ini kerja, mungkin saudara nggak bisa datang ke gereja. Dulu kalau pendeta cerita, ke gereja lah, ya kan, ibadah lah. Gak semua orang bisa bayar harga itu, saudara. Gak semua orang bisa bayar. Saudara, libur hari ini, libur, ya, libur. Mau jalan-jalan habis ini. Saudara, jangan lupa ya, nanti Sabtu Minggu kita ada Paskah lagi. Paskah. Bilang kanan kiri bawa telur ya. Ya. Biasanya kalau Paskah kita ceng telur ya kan. Apa makna sih sebenarnya? Bawa telur ayam, saya nggak tahu juga apa maknanya, tapi kita ikut-ikutan aja, saudara. Kita ikut-ikutan aja. Ya kan? Jumat Agung selalu kita datang, ya kan, rajin. Tapi hari Minggu siapa yang datang? Nggak ada. Ada yang kerja. Kerja bang itu. Wah, nggak datang lah itu. Tapi bersyukur yang masih bisa Minggu libur ya, saudara. Karena Batam ini sebenarnya orang datang ke sini bukan cari gereja, datang ke Batam ini cari kerja, ya kan? Tapi hebat juga saudara cari gereja, ya kan? Saudara ke Batam cari kerja, tapi tetap ibadah, terbaik. Ya, saudara terkasih. Jadi dalam perikop ini saudara, Tuhan sampaikan dalam statement pertamanya tentang Eli Eli lama sabachthani. Ya, lalu lanjut Bang Edi. Ada yang kedua, katakan aku haus. Saudara coba baca dalam Yohanes tadi. Sama-sama coba boleh buka lagi Yohanes.
Yohanes 19. Kita baca bersama-sama. Ada? Yohanes 19 ayat yang ke 28. Amin. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Ada kata kedua itu tentang aku haus. Saudara pernah selidiki ayat ini? Pernah selidiki ayat ini? Pernah. Saudara pernah tahu apa maksudnya? Kenapa dia sampaikan ada tanda kutip di sana dikatakan aku haus? Kenapa saudara? Ayo kita baca dalam Mazmur 22 ayat 15 tadi. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Saudara, saya cari ini saudara, dalam tindakan medis ternyata terjadinya adalah gangguan kecemasan atau ketegangan lidah yang terus-menerus menempel atau menekan langit-langit mulut, dapat dipicu dari ketegangan saraf, stres, kecemasan yang berlebihan. Jadi saudara, waktu itu saudara, dia katakan waktu dia aku haus itu saudara, sebenarnya aku haus itu karena saudara dia sedang di fase manusia, di titik gimana dia sedang, manusianya sedang stres dan sebagainya saudara, sengsara, sulit dan sebagainya, cemas. Dalam waktu porsi disalibkan saudara, porsi disalibkan Yesus, itu sebenarnya manusianya sedang disalib itu sedang bekerja, maksudnya manusia itu merasakan saudara. Dia tidak oh ya karena Allah dia merasakan biasa-biasa saja saudara. Tidak. Ya, dia tidak merasakan biasa-biasa aja karena dia Allah, enggak. Ya. Di sini saudara belajar bahwa dia katakan bahwa aku haus itu dia sedang masa kecemasan. Stres, bingung saudara. Di dalam itu saudara, coba lanjut Bang Edi. Ya, akhirnya saudara, apa seorang prajurit itu berikan dia? Apa? Minum saudara. Ya, Yesus diberikan minum. Minum apa saudara? Anggur asam. Anggur asam ini adalah sebenarnya bahasanya itu tentang ini anggur asam itu terbuat dari cuka saudara, cuka. Jadi itu dikhususkan kepada prajurit biasanya, minuman prajurit, supaya prajurit itu melek terus. Jadi pada waktu itu saudara, mereka mau bahwa Yesus itu menikmati kesengsaraannya di atas. Jadi para yang menyalibkan Yesus pada saat itu, dia berikan minum itu, tindakan dia itu sebenarnya saudara, sebenarnya itu membuat supaya Yesus melek secara manusianya, supaya dia menikmati kesulitan dia di atas. Kalau kita lihat kesengsaraannya saudara, dari dia dicambuk, dari dia diseret dan sebagainya, sebenarnya Yesus sudah mati harusnya, ya kan? Secara manusia harusnya sudah mati kan? Secara manusia sudah mati harusnya saudara. Simon dari Kirene yang angkat salib itu nggak mampu, dia sehat saudara. Dia sehat, dia bukan habis dicambuk juga seperti Yesus yang bawa salib itu. Pertanyaannya kenapa Yesus sanggup saudara tarik tuh salib sampai ke Golgota saudara. Ngeri ya kekuatannya ya, manusiawinya ngeri. Sengsara banget dalam perjalanan itu saudara. Harusnya kalau saya pribadi,
salib yang sebesar itu saya angkat ke tangga ini aja sendiri belum tentu. Apalagi saya seret ke bukit, saudara. Itu tidak mudah. Secara manusia itu logika nggak mungkin. Pasti dia sudah mati. Pastinya sudah mati. Karena pasti kehabisan darah kan. Satu kehabisan darah. Satu tidak dikasih makan. Tidak dikasih minum. Pertama itu sebenarnya dikasih anggur, tapi isi empedu. Tapi Yesus tolak. Minum kedua itu anggur asam yang dibuat seperti cuka. Saudara pernah minum cuka? Kayak mana? Kalau saudara bisa pernah minum cuka, biasanya cuka itu di bakso ya. Itu kalau saudara sedang disalib, posisi saudara dikasih cuka, saudara butuh air kan? Butuh air, tapi dikasih anggur asam tuh gimana saudara? Dikasih supaya apa saudara? Supaya melek. Ya, supaya melek. Jadi saudara kalau ngantuk bawa motor, cobalah minum cuka. Ya kan? Ya, saudara, coba minum itu. Saudara terkasih, itu diberikan yang pertama sebenarnya minumannya anggur berisi empedu. Pahit. Sejahat itu secara manusia sebenarnya. Kalau bagian timur tengah itu memang penyiksaannya luar biasa. Sampai hari ini tuh manusia tuh masih ada hukum pancung, masih ada ini, saudara. Masih ada apa? Hukuman-hukuman yang membuat manusia itu bukan langsung mati. Ya saudara terkasih, waktu itu diberikan itu saudara. Ya, anggur itu supaya manusianya melek. Ya. Jadi saudara terkasih, itu menggambarkan kemanusiaan Allah waktu itu. Dia katakan aku haus. Itu menggambarkan manusia, dia seperti saudara sekarang. Waktu dia di atas itu di kayu salib saudara, sebenarnya menurut saudara nih, saya mau bertanya kepada saudara, menurut saudara bisa nggak Tuhan tidak merasakan itu? Saya bertanya kepada saudara, bisa nggak Tuhan Yesus pada saat itu dia tidak merasakan sakit itu? Sangat bisa. Saudara percaya Yesus 100% Allah? Percaya. 100% juga manusia. Kenapa dia katakan pertama Eli Eli lama sabaktani, lalu yang kedua aku haus? Itu sebenarnya saudara, praktikalnya dia mau sampaikan Tuhan Bapa, ini semua masyarakat manusia-manusia ini mereka sedang butuh Tuhan. Waktu dia di atas kayu salib disampaikan itu saudara, supaya dunia melihat bahwa pada saat itu kalau Yesus tidak ada, saudara dan saya semuanya tidak bisa masuk dalam perdamaian itu. Saudara tidak masuk dalam penebusan itu. Sebenarnya dia katakan itu, prosesnya itu secara manusia, itu praktek kita sendiri sebenarnya. Pada saat itu semua manusia itu haus. Padahal waktu Yesus, nanti kita lihat paradoksnya saudara. Padahal waktu Yesus apa? Ketemu wanita apa? Wanita yang di sumur Samaria, ya kan? Apa katanya? Aku akan berikan kamu air hidup katanya, ya kan? Lucunya waktu dia disalib, dia katakan, aku haus. Itu sangat paradoks saudara. Itu sangat bertentangan. Sebenarnya Tuhan sampaikan ada beberapa statement itu saudara. Dia sedang sampaikan manusia itu, saya dan saudara itu sedang bilang ini, Bang Edo sedang bilang hari-hari ini ada Tuhan Eli Eli lama sabaktani. Bang Edo yang sedang ngomong sebenarnya.
Tuhan mengapa kau tinggalkan aku susah nih. Kayak gitu. Selama ini manusia itu yang menyampaikan aku haus. Cuman dia lihat sisi manusianya, dia yang merasakan di atas itu. Untuk pergantian supaya saudara dapat air hidup itu sendiri. Supaya saudara dan saya tidak haus lagi. Ya, lanjut Bang Edi. Yang ketiga, ya. Nah ini saudara, paradoksnya itu dia yang memberi air hidup mengatakan aku haus. Lalu apa? Dia yang memuaskan jiwa mengalami kekosongan saudara. Ya. Lalu yang ketiga, sumber kehidupan mengalami penderitaan. Dia sedang menggambarkan dirinya itu, inilah keadaan manusia saat ini. Inilah manusia itu saudara. Makanya peristiwa terakhir dia sebelum dia mati di kayu salib, dia sampaikan itu kepada dunia saudara. Yang pertama tadi dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu yang kedua, aku haus, berbicara tentang aku haus. Manusia sedang dalam fase kekosongan saudara. Coba saudara rasakan 7 hari tidak minum. Apa secara manusianya? Kak Erin loh, kalau 7 hari tidak minum tuh apa yang terjadi dalam proses manusia? Dehidrasi. Dari dehidrasi paling sehari itu sudah dehidrasi ya kan? Kalau 7 hari apa saudara? Hah? Kering, mulai otak saudara butuh air, ya kan? Manusiawi saudara butuh air. Secara tidak langsung saudara terganggu pemikiran saudara dan saudara coba lari dari permasalahan itu saudara. Itu yang sedang manusia terjadi kepada manusia saudara, mengalami kekosongan itu saudara. Dia katakan aku haus selama ini sampai pada masa Yesus itu saudara, semua sampai hari ini manusia itu masih haus. Makanya dia katakan aku berikan air hidup. Lalu lanjut Bang ini. Ya. Lalu kata yang ketiga, kata Tuhan apa? Dalam Yohanes 19 ayat 30 saya sediakan. Coba baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, apa? Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa kata Yesus? Sudah selesai. Menurut saudara, dari pengertian sudah selesai yang Tuhan katakan itu saudara, apa pengertiannya? Tuntas, selesai. Ya kan? Lunas, ya kan? Lunas. Yang punya hutang 200 juta, kalau tiba-tiba ada yang lunasin, gimana suasana hati saudara? Kalau soal hutang tuh, oh haleluya, ya kan? Berarti manusia tidak ada yang tidak punya hutang, ya kan? Berhutang kepada Tuhan. Ya, lunas saudara, tuntas. Tidak perlu lagi saudara, apa? Tidak ada yang perlu ditambahkan pada karya keselamatan Yesus. Saudara tidak perlu lagi tambah-tambah saudara. Ya. Lalu lanjut. Ya, sekali untuk selamanya. Dalam Ibrani 10 ayat 10 sampai 12 dia dipersingkat. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ia telah mempersembahkan satu korban saja, sudah tidak ada korban-korban lagi. Jadi saudara tidak perlu potong sapi lagi saudara, ya kan? Jadi saudara tidak perlu potong kambing lagi, lembu lagi saudara, domba lagi, sudah cukup selesai. Ya, jadi jangan lagi kita coba-coba ritual-ritual yang lain ya saudara, ya ritual-ritual supaya saudara selamat, ya kan? Saudara melakukan kebaikan bukan karena supaya saudara selamat. Ini kata-kata yang harusnya saudara diperjelas. Saudara melakukan kebaikan itu bukan supaya saudara selamat. Karena saudara sudah selamat, akhirnya saudara melakukan kebaikan. Itu yang benar ya saudara. Jadi jangan salah pengertian ya. Jangan dibalik-balik. Nanti tiba-tiba saudara coba cari amal ibadah. Tidak ada amal ibadah. Lanjut, ini yang terakhir saudara. Nubuat digenapi sepenuhnya.
Matius 26 ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Makanya saya sampaikan tadi saudara bahwa di Taman Getsemani, kalau dia menghindar saja dari rancangan itu saudara, nubuat itu tidak terjadi sampai hari ini saudara. Lanjut Bang Edi. Sering error laptop kita ya. Oke, kemenangan atas dosa dan maut saudara. Lanjut saja Bang Edi. Ya, yang keempat perkataannya tentang menyerahkan nyawanya. Kita baca Lukas 23 ayat 46, 1, 2, 3 ya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Lanjut Bang ini. Oke, saya mau sampaikan bahwa jangan sampai orang lain bertanya, saudara, kan Yesus mau mati kan? Mati kan katanya kan? Ingat, Yesus mati bukan karena manusia. Ya. Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Ya. Menunjukkan bahwa dia punya keilahian dia. Dia bukan mati dalam rencana manusia, tapi dia mati karena apa? Dia mati karena dia menyerahkan nyawanya. Ya. Jadi saudara harus mengerti ini saudara. Ya. Harus mengerti ini. Jadi Yesus itu tidak mati dibuat bangsa-bangsa yang tidak suka dengan Tuhan. Ya, dia yang menyerahkan nyawanya sendiri. Ya, itu menunjukkan bahwa Yesus itu Allah. Ya, dia tidak mati karena dibunuh bangsa, ya, orang-orang yang tidak suka sama dia waktu itu. Ya, ayo lanjut Bang. Ya, ini terakhir saudara. Jadi menunduk tindakan patuh pada otoritas tertinggi dan menyerahkan nyawa tindakan keilahian Yesus bahwa dia tidak mati karena rencana manusia, namun kekuatan Allah dalam pribadinya. Jadi saudara, dia mati, dia menyerahkan nyawanya bukan karena pada saat itu proses penyalipan itu yang dia kerjakan saudara, akhirnya dia mati karena kehabisan darah, tidak. Saya yakin saudara kalau dia tidak menyerahkan nyawanya pada saat itu, dia belum mati sampai hari ini. Ya. Karena, saya ulangi saudara, karena Yesus itu, dia harus memperkatakan sesuatu dulu, baru terjadi. Jadi walaupun masa penyalipan yang cukup panjang itu saudara, kalau tidak saatnya dia mati saudara, kalau dia nggak nyerahkan nyawanya, dia nggak akan mati. Bisa dia tidak akan mati karena dia Bapa juga, dia Tuhan juga saudara. Jadi saudara terkasih, kalau Tuhan tidak menyampaikan itu di kayu salib saudara, tidak tergenapi itu, Jumat Agung tidak terkerjakan saudara. Ya. Jadi saudara terkasih, pada pagi hari ini saya mau sampaikan bahwa Tuhan sudah merencanakan segala sesuatunya untuk penebusan saya dan saudara. Ya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, 1 Yohanes 3 ayat 16, dia sudah menyerahkan nyawanya. Mari saudara, serahkan nyawamu untuk orang lain. Supaya Yesus itu sendiri saudara, dapat orang lain bisa melihat daripada pribadi saudara sendiri. Ya. Yesus itu saudara, bisa dilihat dari Bang Edo, ya kan, dari Bang Edu, ya kan?
dari Kak Mida, dari saya sendiri. Dia sudah korbankan itu di kayu salib. Berarti proses itu lagi apa? Kita yang harus berkorban. Amin. 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 Saudara harus berkorban. Harus berkorban, saudara. Kalau tidak berkorban, ya, manusia itu susah untuk berkorban. Manusia itu lebih suka perhitungan daripada berkorban. Ya. Belum melakukan apa-apa, saudara sudah perhitungan sama Tuhan. Ya. Bukan masalah duit, bukan masalah tenaga dan sebagainya. Saudara berikan hati dulu sama Tuhan. Ya. Berikan waktu sama Tuhan. Amin. Seberapa jauh, seberapa dekat saudara dengan Tuhan itu saudara yang tahu. Saya tidak tahu. Sama sekali saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu seberapa saudara dekat. Hari-hari saudara andalkan Tuhan atau tidak. Jadi pernyataan Yesus sangat berpengaruh atas rencana keselamatan. Yang Yesus sampaikan apapun yang tentang Injilnya ini saudara, dia harus sampaikan itu supaya semua tergenapi. Saudara, ini bukan ritual saja, ini bukan liturgi saja. Hari setiap Jumat Agung saudara ibadah, tapi saudara nggak mengalami perubahan untuk apa saudara? Ya. Kalau saya dan saudara tidak ada perubahan untuk apa? Berkorban bagi Tuhan. Saudara siap berikan nyawa untuk orang lain? Enggak siap loh. Suami istri aja belum tentu ya kan berikan hidup untuk istrinya. Tapi itu yang Yesus suruh lakukan saudara. Kalau saudara kasih persembahan di tempat ini, ya kasih persembahan itu bukan untuk Tuhan, untuk pekerjaan di ladangnya Tuhan. Ya. Jangan, Tuhan nggak butuh duit saudara, percayalah. Saudara, Tuhan butuh hati saudara, datang sama Tuhan. Ini 2030 ya? 2026 masih. Masih 2026 saudara, ya kan? Masih 2026 saudara sudah berubah? Atau masih perhitungan dengan Tuhan? Masih susah bagi waktu sama Tuhan? Yang pagi hari yang sudah berdoa, pagi hari yang sudah baca firman Tuhan, pagi hari yang sudah bangun memuji Tuhan. Kenapa suka pagi hari saudara? Tenang. Berapa lagi? Fresh, ya kan? Fresh. Tapi kalau yang memberikan waktunya untuk tidur, hebat saudara. Yakinlah siang saudara nggak akan bisa baca firman. Semua bekerja di sini, puji Tuhan ya kan. Ada masing-masing pekerjaan, ya kan. Siapa yang bisa tiba-tiba kerja ini tuh kayak Mas Restu lagi deadline ya, tiba-tiba sebelah dia baca firman. Akan bisa, saudara percayalah. Akan bisa. Makanya waktu saudara bangun pagi hari mengucap syukurlah. Ya. Supaya saudara bisa lalui itu, ya kan? Amin, amin. Kemarin Mas Restu khotbah tentang apa? Firman Tuhan, Taurat. Renungkanlah siang dan malam, ya kan? Merenung, tidur iya, ya kan? Kayak saudara. Ya. Saya undang kita bangkit berdiri saudara.
Dan kita bangkit berdiri. Pereganganlah dulu. Capek ya? Gak biasa kita sampai jam 12 kan? Biasanya jam 11 sudah selesai. Kan? Sudah selesai. Nah, besok-besok kita ibadah mulai jam 12 lah ya. Biar makan siang jam 11 dulu. Ya kan? Dateng ngantuk. Saudara, ya. Berikan waktulah buat Tuhan. Ya. Amin. Pagi sampaikan kanan kiri. Pagi kita bersekutu di hadapan Tuhan ya. Pagi-pagi jangan bersekutu dengan bantal. Enak bantal itu saudara, apalagi ruangan saudara ada AC itu dingin kali bantal itu rasanya. Aduh, nikmat, ya kan? Ada kipas. Apa yang saudara ingin lakukan lagi untuk Tuhan? Misalnya, kalau kita ketemu di 2027, jika ya kan nggak tahu, ya kan mana tahu rudal Iran tiba-tiba sini, selesai kita. Ya kan? Apa yang saudara mau lakukan sama Tuhan? Saudara? Semakin cinta Tuhan? Amin? Amin? Pasangan semakin mengandalkan Tuhan. Suami istri semakin cinta Tuhan. Jangan kita cinta mujizat Tuhan aja saudara, tapi kita gak cinta yang punya mujizat. Ya kan? Ya. Yesus, apa arti hidupku? Sebelum perjamuan kudus yang kita pada siang hari ini, tangkap pujian ini saudara. Yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila tak Kau berikannya? Yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari kita tundukkan kepala saudara. Sebelum kita berjamuan kudus, saya rindu saudara sampaikan sesuatu dengan Tuhan, agar saya dan saudara semakin cinta Tuhan. Makasih Yesus. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hingga hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang
Kau beri pulihkanku. Betapa besar. Terjemahan terus boleh dibagikan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandangi hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Salibnya, salibnya Leja Yesus. Mari kita angkat roti lebih tinggi daripada atas kepala kita, saudara. Sebelum kita makan roti ini, dengar sabda Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur lebih tinggi dari atas kepala kita, saudara. Membuktikan bahwa darah Yesus sebagai hormat atas pengorbanan Tuhan. Sebelum kita meminum, mari kita dengarkan sabda Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akanku. Mari minum dalam nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari ini kami bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, kami bisa menikmati peristiwa Jumat Agung bersama-sama dengan saudara-saudara terkasih kami. Hari ini Tuhan Yesus kami serahkan datang. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala kemuliaan, segala hormat, pengagungan hanya kepada-Mu, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Amin. Silakan duduk saudara. Angkat pujian ini saudara boleh berikan persembahan sebagai pengumuman. Betapa besar. Saudara boleh berikan persembahan ini. Pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku pengampunan yang kau beri. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua yang sudah memberikan persembahan. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi saudara. Kita terima berkat dan pulang bawa berkat Allah. Angkat kedua tangan. Kasih karunia Allah menyertai memberkati engkau, menyertai engkau dimanapun engkau berada. Engkau dipelihara Tuhan. Ajaib mujizat Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau tidak sendirian. Engkau bersama Allah berjalan. Sebab Yesus sudah menebus engkau. Yesus sudah mati bagi engkau. Berjalan bersama Tuhan. Berkorban Tuhan atas hidupmu. Tuhan memberkati kehidupan engkau. Keluargamu, orang-orang yang engkau kasihi, diberkati oleh berkat-berkat baru Tuhan. Terimalah berkat ini. Hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput orang-orang yang hidup percaya dan benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Jumat Agung.